Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang Allah muliakan insyaallah. Alhamdulillah, hari ini Allah izinkan kita menikmati kemuliaan Ramadan di hari pertama. Bagi sebagian orang mungkin hari kedua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan berkesinambungan, yaitu tentang golongan orang-orang yang dilaknat oleh malaikat. Kalau yang dilaknat Allah banyak, bahkan ada satu kitab ditulis tentang 100 orang-orang, golongan orang-orang yang dilaknat. Itu dilaknat secara umum. Yang Allah melaknat ditambah dengan laknatnya para malaikat, itu mungkin terbatas karena buruknya perbuatan itu. Kita akan bahas hanya yang malaikat termasuk melaknatnya. Laknat itu yaitu meminta untuk dijauhkan dari kebaikan. Jadi kalau orang yang dilaknat dan berhak untuk dilaknat, kalau laknatnya makbul di sisi Allah, artinya memang layak untuk dilaknat, maka dia akan dijauhkan dari kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali amalan-amalan yang menyebabkan munculnya laknat Allah. Manusia bisa melaknat, namun harus sepersetujuan Allah. Kita di saat melaknat seseorang, laknat itu akan menuju ke langit. Lalu langit menolak laknat, dan laknat itu menuju kepada orang yang kita laknat. Ketika orang itu layak menerima laknat, maka masuklah ke dalam catatan amalnya tentang laknat tersebut. Kalau dia tidak layak menerima laknat, maka laknat itu kembali kepada orang yang melaknat. Begitu perjalanan laknat. Tapi walaupun begitu, dalam hukum fikih pun terjadi laknat. Sepasang suami isteri bisa berdiri berhadapan untuk saling melaknat, yang disebut dengan li'an. Li'an itu saling melaknat ketika
menjatuhkan hukuman qazaf, menuduh seorang perempuan baik-baik berzina, itu selayaknya akan dicambuk 80 kali. Dan untuk menggugurkan cambukan itu, maka suami yang menuduh istrinya berzina bersedia untuk saling melaknat atau li'an. Jadi dalam kehidupan rumah tangga pun ada izin dari Allah dalam syariat untuk melakukan itu. Jadi ini yang akan kita bahas adalah golongan orang-orang yang Allah melaknatnya, malaikat pun turut melaknatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, malaikat ini di antara sebaik-baik makhluk yang menjadi penduduk langit. Mereka tidak pernah melawan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu melakukan apapun yang Allah suruh. Kalau mereka benci kepada seseorang, melaknat seseorang, maka itu bencinya pun karena Allah. Kalau mereka suka pada seseorang, sukanya pun karena Allah. Jadi enggak ada tendensi lain, tidak ada seperti sifatnya manusia. Kita kalau melaknat seseorang, bisa jadi orang yang kita laknat orang yang disayang Allah, kita yang bermasalah. Atau kebalikannya, kita mencintai seseorang, padahal orang yang kita cintai bisa jadi orang yang terlaknat di sisi Allah, kita yang bermasalah. Tapi malaikat tidak begitu. Malaikat ketika melaknat seseorang, maka laknat itu sesuai dengan keinginan Allah. Makanya Allah mengatakan dalam salah satu hadis yang sahih, Nabi menceritakan, Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah akan panggil Jibril. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril selaku panglimanya para malaikat, wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah fulan. Itu pesan Allah pada Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah fulan. Lalu Jibril memanggil seluruh malaikat. Kata Jibril, Allah mencintai fulan, aku pun mencintai fulan, maka cintailah fulan. Kata Jibril kepada seluruh malaikat. Ketika malaikat semua sudah menyatukan hati mencintai fulan, menyebarlah malaikat di dunia ini, ditanamkanlah rasa cinta pada setiap orang, sehingga setiap orang yang orang itu memang orang yang dia melakukan syariat sesuai dengan ajaran Allah, ditumbuhkan rasa cinta kepada orang yang dicintai Allah. Jadi penduduk langit cinta, penduduk bumi pun cinta. Tapi cinta dari penduduk bumi ditanamkan pada orang yang saleh. Jadi enggak berlaku misal pengedar sabu-sabu benci kepada ulama gara-gara membicarakan tentang sabu-sabu di atas mimbar. Itu enggak berlaku itu. Bencinya dia tidak berlaku. Lalu Nabi sambung, ketika Allah membenci seseorang, Allah panggil Jibril juga. Lalu Allah mengatakan, wahai Jibril, aku membenci fulan, maka bencilah fulan. Jibril lalu memanggil malaikat dan mengatakan, Allah benci fulan, aku benci fulan, kalian bencilah semua kepada fulan. Lalu malaikat turun ke muka bumi, menyebar dan menanamkan rasa benci kepada fulan. Makanya fulan itu hidupnya apa? Terlaknat, jauh dari kebaikan, susah menerima kebaikan, susah mendapatkan hidayah, susah untuk mendapatkan jalan-jalan menuju pintu surga kalau sudah dilaknat-laknat oleh malaikat. Karena malaikat melaknat sesuai dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia menjadi saksi di atas laknat itu. Jadi kalau manusia misal melaknat-laknat dia ni, berarti bencinya manusia pada dirinya
akibat ditanamkan rasa benci itu oleh malaikat ke dalam dada. Ini kita benci yang suka menaikkan harga minyak goreng misalnya. Kita benci kepada yang menaikkan harga Pertamax jam 2 malam. Kita benci orang-orang yang menyuruh orang-orang membakar masjid, menyuruh orang-orang untuk membunuh para orang-orang saleh. Kita mulai benci, timbul terus mana-mana bicara benci. Bicara sana benci ke fulan, bicara sana benci ke fulan. Kenapa tiba-tiba secara massal membenci seseorang? Tidak jauh dari hadis tadi. Tapi sayangnya kadang-kadang kita tidak sabar. Kita berharap semoga kebencian kita segera dilampiaskan Allah. Kita kan kalau sudah benci seseorang, berdoa sama Allah, ya Allah baik nepres tepur ya Allah, entuk lehu aju nempa habis aju ya Allah, buat beliau itu menjadi babas kiris ya Allah. Begitu kita doakan. Kalau kita sudah benci, melaknat seorang, kita enggak mau tunggu, kalau bisa besok pagi dia sudah mati, kalau bisa sudah tumbuh kurap di seluruh tubuhnya, enggak sembuh-sembuh. Begitu harapan kita. Tapi Allah sabar. Allah itu punya sifat maha sabar. Allah kalau mengatur skenario untuk membuat seseorang tersiksa, itu siksa yang disiapkan azabun alim, siksa pedih sekali. Pedih sekali. Jadi tidak sepedih, tidak hanya sebatas pedih dicabut kuku, tidak hanya sebatas pedih kita tumbuk, berdarah kepalanya, benjol, tidak sebesar itu. Allah sedang membuat skenario, dia akan dapat siksa sepedih-pedihnya siksa. Maka cara Allah berbeda dengan cara kita. Allah akan memberikan dia kesempatan untuk taubat. Tidak taubat, Allah kemudian menaikkan level agar dia jatuh ke dalam istidraj. Istidraj itu dia semakin jahat tapi hidupnya bahagia. Dia jahat tapi punya mobil pribadi, dia jahat istrinya cantik, dia jahat tapi kemudian disanjung-sanjung oleh kelompoknya, dia jahat tapi hidupnya enak terus-terusan, makan enak. Ini istidraj. Masih juga tidak sadar, lalu Allah akan mengirimkan skenario berikutnya. Dia akan dihiasi oleh amalnya, dia dihiasi amalnya oleh syaitan. Jadi dia menganggap amalnya baik, seperti Fir'aun menganggap dirinya baik lalu menuduh Musa sebagai teroris. Kan Fir'aun yang mengatakan hati-hati terhadap Musa, dia itu pemberontak di antara kita. Musa yang sudah jahat, dia baik. Dan itu terus berlaku sejarah itu. Fir'aun akan terus merasa baik. Orang-orang yang mencoba melawan dibuat jadi image jahat. Ini sudah mulai dimainkan oleh Allah skenario. Dia akan dihiasi amalnya oleh syaitan. Para penari dangdut akan merasa bahwa perbuatan dia baik, yang mencoba mengejeknya lah yang jahat. Sudah selesai, tidak bisa juga, tidak taubat juga, lalu baru Allah ambil keputusan menghancurkan masa depan di akhiratnya. Mati dia dalam keadaan tidak sempat taubat. Disitulah siksa, dimulai dari azab kubur, berlanjut ke padang mahsyar, berlanjut ke neraka. Habislah hidupnya, tidak bisa berubah lagi. Ini manusia kalau dilaknat. Jadi kalau laknat dapat, itu dicabut oleh Allah kebaikan-kebaikan. Maka siapakah orang-orang itu, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, orang-orang yang selalu dalam laknat malaikat, yaitu orang-orang yang mati di dalam kekafiran. Mati di dalam kekafiran. Kalau seandainya dia kafir masa hidupnya, tapi mati bukan dalam keadaan kafir, maka dia bukan orang yang dilaknat. Dan itu dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah banyak yang model begitu. Dia kafir, tapi matinya dalam keadaan bukan kafir. Bahkan ada sahabat yang tidak sempat melakukan amalan syariah apapun. Saya lupa namanya di dalam sirah itu.
Beliau hanya bersyahadat lalu terjun ke medan perang, karena pas pada masa perang bersyahadat, terjun di medan perang, tidak sempat salat, tidak pernah melakukan puasa, gugur langsung di medan perang, hanya syahadatnya jadi amalannya. Kata Rasulullah, dia dalam surga. Padahal sebelum itu dia kafir tu. Detik-detik mau perang dia bersyahadat. Dia langsung terjun, tak pernah melakukan apapun. Surga, kata Rasulullah. Kita dulu kenal cerita yang paling masyhur Syekh Bal'am, atau sebahagian menyebut Barsisa, dari kalangan Bani Israel. Terkenal kesalehannya ratusan tahun, ujungnya mati di atas tiang salib, mengaku syaitan sebagai Tuhan. Setelah dia memperkosa seorang anak perempuan, lalu abangnya pulang, lalu terus berlaku, dia tutupi kejahatan itu sampai akhirnya disalib. Syaitan mengatakan, aku lepaskan engkau dari salib ini. Dulu sistem penyiksaan salib, yusallibun, disalib, bukan salibnya Nasrani, disiksa memang model salib, dijemur, dipaku kanan kiri lalu dijemur. Syaitan datang dan mengatakan, aku lepaskan engkau dan engkau akan bisa bertaubat kembali, aku selamatkan engkau dari tiang salib ini, tapi dengan syarat, katakan aku Tuhan. Karena dia mengharap bisa taubat setelah turun dari tiang salib itu, akhirnya dia mengatakan, baik, engkaulah Tuhan. Begitu disebut engkau Tuhan, busur panah melesat dari orang yang memanah dari bawah, mati setelah 300 tahun beribadah kepada Allah. Jadi yang terlaknat itu yang mana? Yang mati dalam kekafiran. Orang-orang kafir hari ini yang masih hidup, itu semuanya sedang dipending oleh Allah, sedang dipending oleh Allah, ditunggu akhir hayatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Baqarah 161 162, kata Allah, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir yang mati, wa hum kuffar, ketika mati masih kafir, berarti tidak dapat hidayah Islam. Ketika mati masih kafir. Lalu Allah mengatakan, ulaika alaihim, merekalah yang mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat dan seluruh manusia. Jadi ini orang pertama yang selalu dilaknat-laknat, dari masuk ke alam kubur sampai ke neraka terlaknat. Gak ada kebaikan sedikit pun, sehingga Allah sambung kalimatnya, khalidina fiha, kekal di dalam neraka, la yukhaffafu anhumul azab, tidak diringankan azab untuk mereka, wala hum yunzarun, dan mereka tidak diberi waktu untuk jeda. Gak ada istirahat-istirahat. Dilaknat mulai dari masuk kubur sampai ke neraka, tidak diberikan sedikit pun waktu untuk istirahat dari siksa. Masya Allah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, meninggal dalam keadaan kafir, maka selama-lama dalam siksa. Bisa bayangkan hidup selama-lama dalam siksa. Kita dikurung di WC, Pak, dikirimkan makanan ke dalam WC, pizza, burger, dikirimkan mie caluk 3G, dikirimkan jus macam-macam dikirimkan ke dalam WC, tapi tidak dibuka-buka tu pintu WC. 2 euro mentang kajruak tu di dalam. Kita akan katakan kepu burger, kepu punya kapelih long nilai, kata kita. 2 hari saja kita terasa, Masya Allah, saya dikurung dalam WC, enggak bisa keluar. Padahal air ada, tempat ada, lengkap, tinggal mandi saja, tinggal saja. Tapi tersiksa. Tapi nanti orang kafir menerima laknat selama-lama, disiksa Allah di hari kiamat, tidak ada jeda, enggak ada waktu istirahat.
Kita kan biasanya apapun yang membuat kita tersiksa ada isomanya, Pak. Istirahat, solat, makan. Ada rapat, tersiksa kita dengan rapat itu, Pak. Ya, rapat oleh mana mampu rapat, misalkan yang datang pembesar-pembesar semuanya, kita udah bosan dengar tak apa-apa dibilang di situ. Tersiksa kita, mau keluar enggak enak. Apa yang kita tunggu? Isoma. Istirahat, solat, makan. Rasanya lega sekali. Itu kalau sudah tersiksa, kita tunggu waktu istirahat. Kita disiksa oleh orang yang menzalimi badan kita. Diikat, dipukul, dicabut kuku, dicabut bulu mata, ya, kemudian ditumbuk sana, ditumbuk sini, dicincang sana, cincang sini. Ada waktu istirahat tidak? Ada. Kapan? Ketika mereka sudah capek. Penyiksanya sudah capek. Kan penyiksa enggak sanggup siksa terus-terusan, capek juga dia ujungnya. Ketika dia tertidur kelelahan, di situ kita istirahat. Tapi Masya Allah, laknat malaikat kepada orang kafir tidak berhenti sampai ke neraka, tidak berhenti. Orang-orang kafir nanti ketika kekal di dalam neraka, mereka mohon untuk diberikan waktu jeda sebentar. Malaikat mengatakan tidak ada jeda, tidak ada jeda. Allah tidak mau bicara dengan mereka, tidak ada komunikasi, tidak ada MOU, tidak ada suaka, tidak ada apapun. Mereka mohon kepada Allah, berikan kami, kalau memang siksa ini harus dilanjutkan, berikan kami waktu sebentar untuk istirahat saja. Istirahat, baik nepoh kamu tiga, nepelen apui tiga dalam neraka, nepelen tiga, semenit mentang nepelen. Permohonan orang-orang kafir, padamkan neraka ya Allah semenit saja. Tidak ada, kata Allah, tidak ada. Enggak berhenti-berhenti mak siksa. Jadi 5 model siksaan dalam neraka, tidak satu permohonan pun, 5 permohonan tidak satu pun diterima. Ujung-ujungnya mereka minta kepada penduduk surga, karena sudah putus asa minta sama Allah enggak diberi. Mereka berteriak ke penduduk neraka, ke penduduk surga. Mereka mengatakan bahawa izinkanlah kami meminum minuman kalian, izinkanlah kami memakan makanan kalian. Penduduk surga dengan tegas menjawab, telah diharamkan bagi kami untuk memberikan kedua makan minum itu kepada kalian. Karena orang neraka itu kafir, itu setiap makan, itu yang dia makan adalah buah-buah dari neraka. Ghislin, bubur dari neraka. Nanti ada buah-buahan berkepala syaitan, zakum, juga terbuat dari neraka. Berduri ketika masuk, menambah siksa mereka. Begitu hidupnya. Makanya manusia paling terlaknat nomor 1 di atas muka bumi ini yang mati dalam keadaan kafir. Ini zaman orang mudah-mudah keluar dari Islam. Kata Rasulullah, berhati-hatilah dengan zaman fitnah, karena dia fitnah itu datang menyambar-nyambar. Kata Nabi SAW, orang pagi mukmin, sore kafir. Ada yang sore mukmin, pagi kafir. Dan ternyata yang dulu kita tidak bayangkan, bisa bagaimana orang pagi sore bisa berubah akidahnya. Sekarang Masya Allah, orang bermain-main dengan akidah. Ada kafir yang bentuknya kafir amali, kafirnya amalnya seperti orang kafir. Dia tidak disebut kafir, tapi amalnya seperti orang kafir, maka masuk ke dalam golongan fasik. Ada yang perkataannya seperti kafir, tapi bersyahadat, dia tetap bersyahadat, maka disebut fasik. Tapi orang hari ini mempermainkan akidah, bukan hanya mulut, hatinya pun sudah tidak lagi merasa Allah itu satu. Coba Bapak lihat gaya orang Islam Nusantara. Mereka mengakui semua Tuhan itu benar, semua agama itu benar, Yesus benar, Siddhartha Gautama benar, Brahmana itu pun benar, Wisnu, Shiva benar, semua benar. Sampai kemarin ada yang mengucapkan selamat atas wafatnya Nabi Kongzi. Jadi ada salah satu pejabat di Indonesia itu mengucapkan maulidnya
hari kelahirannya Nabi Kongzi. Begitu hari ini, Pak, orang tidak perlu mengatakan dirinya kafir, tapi orang hari ini dengan mengakui ada Tuhan selain Allah dan itu terbawa dalam akidahnya, itu sudah kafir. Itu sudah kafir. Tidak mau mengakui bahawa Tuhan lain itu salah, itu kafir. Hari ini kan kita dibawa dengan sebuah pemahaman, oh hanjut pegah ke Tuhan orang lain kafir, hanjutnya tak boleh itu. Dengan tidak mengakui Tuhan yang lain itu salah, maka kita telah salah. Lalu muncul kalimat-kalimat yang menuduh, oh radikal sekali kalau begitu, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar. Kalau itu yang kita katakan, maka Allah lah yang paling radikal. Allah langsung mengatakan, yang mencari Islam, yang mencari agama di luar Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang meyakini mencari agama di luar Islam, fala yuqbala minhu, tidak satu pun agama itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah dengan tegas mengatakan, innad dina indallahi al-Islam, agama yang paling benar menurut Allah, yang diinginkan Allah hanya Islam, hanya Islam. Ketika Rasulullah menyebutkan tafsir tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, langsung Allah katakan, langsung Rasulullah mengatakan, al-maghdub yang dimurkai itu adalah Yahudi, dallin yang tersesat Nasrani. Itu tafsir Rasulullah langsung. Yahudi, Nasrani tersesat. Hari ini kita enggak boleh bilang itu, padahal memang begitu. Masalahnya bedakan antara mengejek dengan mengatakan yang benar. Yang kita katakan ini mengejek atau mengatakan yang benar menurut kita? Kita katakan yang benar menurut kita. Masalah Yahudi menghina kita, selama mereka meyakini kita terhina, ya silahkan, buktikan nanti di akhirat. Hari ini orang murtad merajalela. Merajalela orang murtad, Pak. Kenapa? Rasulullah mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Orang murtad disuruh bunuh. Lalu kata pendeta Saifuddin Ibrahim, suruh ganti 300 ayat yang bicaranya masalah bunuh. Jadi Rasulullah mengatakan, yang murtad bunuhlah dia, disuruh bunuh. Namun proses bunuhnya, sebelum dibunuh disuruh dikasih waktu istitabah untuk taubat. Penjarakan, kasih waktu 3 hari, mau taubat kembali masuk Islam atau tidak. Kalau tidak, bunuh, kata Rasulullah. Yang bunuh siapa? Pengadilan. Bukan kita yang bunuh, Pak. Bukan kita tangkap ramai-ramai langsung kita tusuk sendiri-sendiri, enggak. Pengadilan, qadhi. Kalau qadhi jatuhkan tidak mau taubat, bunuh. Hari ini pengadilan itu tidak ada lagi, karena hukum negara tidak memakai hukum agama. Dalam sebuah pemahaman sekuler, agama dipisahkan dari negara, karena dianggap negara kalau bercampur dengan agama, maka negara ini akan banyak urusan yang tidak penting. Begitu pemahaman sekuler. Agama, negara, jangan bicara agama dalam urusan negara, dan jangan bicara negara dalam urusan agama. Begitu pemahamannya. Itu sekularisme. Kenapa Allah suruh bunuh orang murtad? Kenapa begitu tegasnya Allah mengatakan bunuhlah yang murtad? Orang murtad ini, Pak, berbahaya. Dengan dia keluar dari Islam, akan menimbulkan pemahaman bahwa seakan-akan Islam ini ada yang kurang. Karena sistem kita, logika kita berfikir, kalau keluar dari satu tempat, itu berarti tempat itu ada yang kurang. Kita keluar dari satu kantor, waktu dicerita sama orang, kenapa keluar? Pasti kita katakan, hanapah. Padahal kita yang hanapah, tapi tetap kita akan bilang hanapah. Kita keluar dari satu sekolah,
anak kita keluar, atau kita keluarkan anak dari satu pesantren, walaupun dia selayaknya memang dikeluarkan, merokok, memukul, berkelahi, waktu kita tanya sama anak itu kenapa keluar pesantren itu, pasti dia jawab, nena hanya kebut pesantrennya. Napa kita katakan pesantrennya yang enggak pas, dia pas menurut dia. Kita menceraikan seorang istri, lalu ditanya orang, kenapa engkau ceraikan istrimu? Jawaban kita, napa enggak pas, hanya kebun. Istri pun ketika minta cerai dari suami, sudah berpisah, ditanya sama orang, kenapa engkau menggugat cerai suamimu? Napa? Semuanya enggak ada yang pas. Itu logika kita berpikir, walaupun sebenarnya yang bermasalah kita, Pak. Dan ini berlaku pada orang murtad. Ketika dia murtad lalu dia meyakini agama lain, maka orang akan mengatakan, lihat, ternyata orang Islam saja yang sudah puluhan tahun keluar dari Islam. Itu menunjukkan apa? Hanapa Islamnya. Kalau dia pas, enggak mungkin orang keluar. Pasti begitu cara berpikir. Apalagi yang kemudian memberi kesaksian, berdiri di satu gereja, beri kesaksian bahwa dia keluar dari Islam, begini, karena dalam Islam begini. Padahal yang dia katakan tidak satu pun benar. Tidak satu pun benar. Gara-gara dia, orang meyakini Islam itu tidak benar, padahal dia yang tidak benar. Gara-gara itulah terhinalah Islam, gara-gara dia. Sesuatu yang hak, yang benar menjadi tidak benar di pandangan orang gara-gara dia. Maka murtad layak untuk dibunuh gara-gara dialah seakan-akan Allah itu salah, seakan-akan Islam itu salah. Maka poh mati murtad, pukul mati, disuruh bunuh, gorok lehernya. Tapi pengadilan, bukan menggorok sendiri sekali lagi. Nah, sekarang tidak bisa berlaku. Kita dihadang oleh hak asasi manusia. Padahal hak asasi manusia itu bentukannya orang-orang kafir. Undang-undang perlindungan anak tidak semuanya sesuai dengan agama. Anak dimanjakan dalam undang-undang, Pak. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, suaranya harus didengarkan. Enggak boleh mukul pun. Padahal Islam suruh pukul. 10 tahun tidak mau salat, 10 tahun tidak mau puasa, pukullah, kata Rasulullah. Namun diajarkan oleh Nabi bukan pukul yang mematikan, tapi pukul yang mengejutkan. Hak asasi manusia berbicara, itu masalah pilih agama kan pilih urusan orang. Kok kita yang sewot? Kenapa kita yang repot-repot mengurusi orang? Itu hak pilih agama kan hak asasi orang. Islam pun kan sudah mengajarkan, kata mereka, la ikraha fid din, tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Mereka ini asal ngomong, Pak. Begitu ngomongnya. Sehingga hari ini ketika mencoba mengadili orang murtad, yang kena kita, yang dipenjarakan kita. Inilah zaman fitnah. Inilah zaman fitnah. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, yang tukang khianat dianggap jujur, si jujur dianggap pengkhianat. Inilah zaman fitnah. Tinggal beberapa fase lagi, tunggu Dajjal, puncak fitnah datang. Lalu Imam Mahdi muncul, Nabi Isa muncul, selamat. Setelah itu kita akan berhadapan dengan Allah di padang mahsyar. Tidak lama lagi, Pak. Tidak lama lagi. Ini yang perlu kita khawatirkan di saat akidah anak kita ke depan jatuh di bawah Dajjal. Itu yang perlu kita khawatirkan. Makanya kenapa Nabi suruh baca dan suruh hafal 10 ayat pertama surat Kahfi atau 10 ayat terakhir surat Kahfi. Malam Jumaat disuruh baca Kahfi sering-sering, karena Kahfi termasuk hadis Nabi yang membicarakan tentang Dajjal, penghadangnya dalam surat Kahfi. Hari kiamat terjadi di malam, kalau bukan hari Jumaat, malam Jumaat. Itu sudah pasti. Nabi yang mengatakan Jumaat hari terjadinya kiamat. Kahfi membicarakan tentang kiamat. Itu semua bersangkut paut semuanya, Pak. Yasin boleh baca, tidak masalah, dan tidak bid'ah. Namun suruhan yang lebih khusus adalah Kahfi. Bicara Yasin silahkan, tapi Yasin itu umum fadilahnya. Kahfi memang begitu, persiapan menghadapi
hari-hari akhir. Dan paling ngeri Pak, bukan masalah anak kita dicincang oleh Dajjal. Nanti kan begini, dalam hadis Nabi itu nanti di akhir zaman ni, ingat lama lagi kita akan hadapi ni, fitnah demi fitnah terus muncul. Dan jangan fikir berhenti fitnah. Kita semua berdoa, ya Allah, gantilah ya Allah pemimpin yang zalim, ya Allah gantilah fitnah ini menjadi kebahagiaan. Enggak akan. Kata Rasulullah dalam hadis, orang yang hari ini mengira fitnah itu sudah paling hebat, nanti muncul yang lebih hebat lagi, terus lebih hebat lagi. Ini baru yang kita alami seakan-akan paling hebat. Muncul fitnah, dan fitnah terhebat apa nantinya? Akidah ditukar. Disitulah orang akan terbenam dalam neraka selama-lama. Jadi permainannya ini permainan akidah Pak. Hari ini kan orang bicara masalah akidah semua. Di YouTube, Instagram, Facebook, sebentar-bentar kita dengarkan permasalahan akidah. Dulu kan kita nggak terlalu begini Pak. Tahun-tahun 70-an, 80-an, 90-an kita bicaranya masih masalah tahara, salat, naik haji, bayar zakat. Urangnya orang ibu khabar masalah akidah, memutar balikkan fakta, bicara masalah Tuhan. Buat seminar judulnya Tuhan mati. Ketika Tuhan mati. Buat buku Matilah Tuhan. Begitu-begitu Pak sekarang. Dan itu dianggap biasa, diterbitkan juga, dianggap biasa. Subhanallah, itu akidahlah ujian terbesar. Makanya Nabi Ya'qub mengatakan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, kalau ayah meninggal apa yang kalian sembah? Anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, tetap yang kami sembah Tuhanmu, Tuhannya ayah-ayahmu, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, kami tetap menyembah itu wahai ayah. Ini nasihat terbaik Luqman Al-Hakim ketika memberi nasihat pada anak-anaknya. Apa yang pertama dia katakan? La tusyrik billah, anak-anakku, janganlah engkau mensyirikkan Allah. Itu nasihat-nasihat menyelamatkan. Makanya Pak, hari ini kita perlu banyak-banyak nasihat pada anak. Jangan kita anggap remeh. Ini masanya hancur-hancuran akidah kita menjadi kafir. Artis sudah banyak murtad. Dapat calon, melamar demi cinta, murtad. Ada yang pura-pura masuk Islam, sudah kahwin, diajak balik untuk murtad. Orang bicara pluralism, orang bicara meremeh-remehkan urusan Tuhan, meremeh-remehkan agama. Inilah dunianya. Makanya hati-hati menjadi terlaknat. Ketika mati dalam keadaan kafir, habislah kita. Enggak ada lagi harapan Pak. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Allah yang tidak bisa ampunkan cuma syirik, yang lain bisa Allah ampunkan. Oh, hebat sekali dosa kita. Kalau Allah inginkan surga, maka bisa surga. Tapi syirik enggak ada cerita, enggak ada hadis satupun orang syirik dimasukkan surga, enggak ada. Ahli maksiat ada. Pelacur kasih minum anjing, surga. Padahal kerjanya melacur tuh. Itu dalam hadis Bukhari Muslim tuh. Dalam Riyadhus Shalihin ada dua hadis, satu mengatakan laki-laki, satu mengatakan pelacur. Memberi minuman seekor anjing padahal dirinya hari-hari melacur, kata Rasulullah dia surga. Makanya orang hari ini kadang-kadang salah faham hadis itu. Untuk masuk surga dia cari anjing, lalu dia jadi pelacur, lalu dia masuk surga. Oh, nyan neraka Pak. Jadi bukan begitu caranya. Itu maksud Allah, surga milikku. Ku masukkan pelacur ini gara-gara menolong hambaku, menolong makhlukku yang bernama anjing. Urusanku. Apa urusanmu kalau kata Allah? Urusankah? Surga ada long, neraka ada long, galak-galak long. Maka ridha Allah menjadi penyebab kita masuk surga, bukan amal kita. Amal itu jembatan menuju ridha. Amal jembatan menuju ridha. Ridha penentu keputusan akhir. Jamalna ke Allah. Tapi syirik, kafir, mati, tidak ada jalan. Anak kita yang sudah jadi pendeta, lulusan salah satu pesantren terkenal di Lok Semawi, sampai hari ini belum taubat. Hari ini belum taubat. Malah dia akan mengarang Injil dalam bahasa Aceh untuk menyebarkan kekristenan di kalangan orang Aceh. 6 tahun di pesantren, jadi pendeta. Siapa sangka mamaknya menangis, dia tidak dengarkan apapun. Mamaknya buat YouTube, divideokan untuk merayu anaknya kembali, belum juga taubat hari ini. Begitu sedihnya hati orang tua. Mungkin itu terjadi pada anak kita di saat kita tidak banyak membicarakan akidah. Makanya bicarakan akidah banyak-banyak. Jangan bicarakan lagi merek HP, Pak. Kita asal jumpa anak, kadang-kadang tahu HP.
Bukan pakai apa jenis. Itu model bicara. Kopi, bicara masalah kopi gayo. Kopi tubruk. Nyan bak gelas taruh kopi di tunggeng begitu saja sudah viral. Akidah orang tidak bicara lagi. Masalah dunia, Masya Allah. Nah, jadi inilah manusia terlaknat pertama, dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat oleh semua orang, yaitu mati dalam kafir. Orang kafir hari ini boleh kita katakan kafir, tetapi belum tentu kafir di ujungnya. Boleh, misal kita kafir, orang-orang yang tidak masuk Islam kafir. Boleh kita katakan kafir, tapi belum tentu kafir di ujung. Belum tentu kafir di ujung. Jadi jangan sampai nggak berani mengatakan kafir. Lalu ada orang mengatakan, anjir, keun kafir, keun Islam. Akhirnya kita bilang orang kafir, Islam kan bangainya kan berit-berit bangai Pak, ya, gitu kan. Kira-kira demikian. Kita bertemu kembali insya-Allah di minggu yang akan datang, ya, ba'da zuhur. Semoga yang hadir Allah terima puasanya. Semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.